termasuk Islamnya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, Salman Al-Farisi menceritakan biografinya kepadaku dari mulutnya sendiri. Dia berkata, aku seorang lelaki Persia dari Isfahan, warga suatu desa bernama Jai. Ayahku adalah seorang tokoh masyarakat yang mengerti pertanian. Aku sendiri yang paling disayangi ayahku dari semua makhluk Allah. Karena sangat sayangnya, aku tidak diperbolehkan keluar rumahnya. Aku diminta senantiasa berada di samping perapian. Aku seperti seorang budak saja. Aku dilahirkan dan membaktikan diri di lingkungan Majusi, sehingga aku sebagai penjaga api yang bertanggung jawab atas nyalanya api dan tidak membiarkannya padam. Ayahku memiliki tanah perahan yang luas. Pada suatu hari, beliau sibuk mengurus bangunan. Beliau berkata kepadaku, wahai anakku, hari ini aku sibuk di bangunan. Aku tidak sempat mengurus tanah. Cobalah engkau pergi ke sana. Beliau menyuruhku melakukan beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan. Aku keluar rumah menuju tanah ayahku. Dalam perjalanan, aku melewati salah satu gereja Nasrani. Aku mendengar suara mereka yang sedang sembahyang. Aku sendiri tidak mengerti mengapa ayahku mengharuskan aku tinggal di dalam rumah saja, yakni melarang aku keluar rumah. Tatkala aku melewati gereja mereka, aku mendengar suara mereka sedang sholat. Maka aku masuk ke dalam gereja itu untuk mengetahui apa yang sedang mereka lakukan. Begitu aku melihat mereka, aku kagum dengan sholat mereka. Dan aku ingin mengetahui peribadatan mereka. Aku berkata dalam hati, demi Allah, ini lebih baik dari agama yang kita anut selama ini. Demi Allah, aku tidak beranjak dari mereka sampai matahari terbenam. Aku tidak jadi pergi ke tanah milik ayahku. Aku bertanya kepada mereka, dari mana asal-usul agama ini? Mereka menjawab, dari Syam, yakni Syria. Kemudian aku pulang ke rumah ayahku. Padahal ayahku telah mengutus seseorang untuk mencariku, sementara aku tidak mengerjakan tugas dari ayahku sama sekali. Maka ketika aku telah bertemu ayahku, beliau bertanya, anakku, kemana saja kamu pergi? Bukankah aku telah berpesan kepadamu untuk mengerjakan apa yang aku perintahkan itu? Aku menjawab, ayah, aku lewat pada suatu kaum yang sedang sembahyang di dalam gereja. Ketika aku melihat ajaran agama mereka, aku kagum. Demi Allah, aku tidak beranjak dari tempat itu sampai matahari terbenam. Ayahku menjawab, wahai anakku, tidak ada kebaikan sedikit pun dalam agama itu. Agamamu dan agama ayahmu lebih bagus dari agama itu. Aku membantah, demi Allah, sekali-kali tidak. Agama itu lebih bagus dari agama kita. Kemudian ayahku khawatir dengan diriku, sehingga beliau merantai kakiku dan aku dipenjara di dalam rumahnya. Suatu hari, ada serombongan orang dari agama Nasrani diutus menemuiku. Maka aku sampaikan kepada mereka, jika ada rombongan dari Syria terdiri dari para pedagang Nasrani, maka supaya aku diberitahu. Aku juga meminta agar apabila para pedagang itu telah selesai urusannya dan akan kembali ke negerinya, memberiku izin bisa menemui mereka. Ketika para pedagang itu hendak kembali ke negerinya, mereka memberitahu kepadaku. Kemudian rantai besi yang mengikat kakiku aku lepas. Lantas aku pergi bersama mereka sehingga aku tiba di Syria. Sesampainya aku di Syria, aku bertanya, siapakah orang yang ahli agama di sini? Mereka menjawab, uskup, pendeta yang tinggal di dalam gereja. Kemudian aku menemuinya. Kemudian aku berkata kepada pendeta itu, aku sangat mencintai agama ini dan aku ingin tinggal bersamamu. Aku akan membantumu di gerejamu agar aku dapat belajar denganmu dan sembahyang bersama-sama kamu. Pendeta itu menjawab, silahkan. Maka aku pun tinggal bersamanya. Ternyata pendeta itu seorang yang jahat. Dia menyuruh dan menganjurkan umat untuk bersedekah. Namun setelah sedekah itu terkumpul dan diserahkan kepadanya,
ia menyimpan sedekah tersebut untuk dirinya sendiri, tidak diberikan kepada orang-orang miskin, sehingga terkumpullah 7 peti emas dan perak. Aku sangat benci perbuatan pendeta itu. Kemudian dia meninggal. Orang-orang Nasrani pun berkumpul untuk mengebumikannya. Ketika itu, aku sampaikan kepada khalayak, sebenarnya pendeta ini adalah seorang yang berperangai buruk, menyuruh dan menganjurkan kalian untuk bersedekah. Tetapi jika sedekah itu telah terkumpul, dia menyimpannya untuk dirinya sendiri, tidak memberikannya kepada orang-orang miskin barang sedikit pun. Mereka pun bertanyakan apa yang aku sampaikan. Apa buktinya bahwa kamu mengetahui akan hal itu? Aku menjawab, marilah, aku tunjukkan kepada kalian simpanannya itu. Mereka berkata, baik, tunjukkan simpanan tersebut kepada kami. Lalu, aku memperlihatkan tempat penyimpanan sedekah itu. Kemudian, mereka mengeluarkan sebanyak 7 peti yang penuh berisi emas dan perak. Setelah mereka menyaksikan betapa banyaknya simpanan pendeta itu, mereka berkata, demi Allah, selamanya kami tidak akan menguburnya. Kemudian mereka menyalip pendeta itu pada tiang dan melempari jasadnya dengan batu. Kemudian mereka mengangkat orang lain sebagai penggantinya. Aku tidak pernah melihat seseorang yang tidak mengerjakan sholat 5 waktu, bukan seorang muslim, yang lebih bagus dari dia. Dia sangat zuhud, sangat mencintai akhirat, dan selalu beribadah siang malam. Maka aku pun sangat mencintainya, dengan cinta yang tidak pernah aku berikan kepada selainnya. Aku tinggal bersamanya beberapa waktu. Kemudian ketika kematiannya menjelang, aku berkata kepadanya, wahai Fulan, selama ini aku hidup bersamamu, dan aku sangat mencintaimu. Belum pernah ada seorang pun yang aku cintai seperti cintaku kepadamu. Padahal, sebagaimana kamu lihat, telah menghampirimu saat berlakunya takdir Allah. Kepada siapakah aku ini engkau wasiatkan? Apa yang engkau perintahkan kepadaku? Orang itu berkata, wahai anakku, demi Allah, sekarang ini aku sudah tidak tahu lagi siapa yang mempunyai keyakinan seperti aku. Orang-orang yang aku kenal telah mati, dan masyarakat pun mengganti ajaran yang benar dan meninggalkannya sebagiannya, kecuali seorang yang tinggal di Mosul, yakni kota di Irak, yakni si Fulan. Dia memegang keyakinan seperti aku ini. Temuilah ia di sana. Lalu tatkala ia wafat, aku berangkat untuk menemui seorang di Mosul. Aku berkata, wahai Fulan, sesungguhnya si Fulan telah mewasiatkan kepadaku menjelang kematiannya agar aku menemuimu. Dia memberitahuku bahwa engkau memiliki keyakinan sebagaimana dia. Kemudian orang yang aku temui itu berkata, silakan tinggal bersamaku. Aku pun hidup bersamanya. Aku dapati ia sangat baik, sebagaimana yang diterangkan si Fulan kepadaku. Namun, ia pun dihampiri kematian. Dan ketika kematian menjelang, aku bertanya kepadanya, wahai Fulan, ketika itu si Fulan mewasiatkan aku kepadamu dan agar aku menemuimu. Kini, takdir Allah akan berlaku atasmu, sebagaimana engkau maklumi. Oleh karena itu, kepada siapakah aku ini hendak engkau wasiatkan? Dan apa yang engkau perintahkan kepadaku? Orang itu berkata, wahai anakku, demi Allah, tak ada seorang pun sepengetahuanku yang seperti aku, kecuali seorang di Nasibin, yakni kota di Aljazair, yakni si Fulan. Temuilah ia. Maka setelah beliau wafat, aku menemui seorang yang di Nasibin itu. Setelah aku bertemu dengannya, aku menceritakan keadaanku dan apa yang diperintahkan si Fulan kepadaku. Orang itu berkata, silakan tinggal bersamaku. Sekarang aku mulai hidup bersamanya. Aku dapati ia benar-benar seperti si Fulan yang aku pernah hidup bersamanya. Aku tinggal bersama seseorang yang sangat baik. Namun kematian hampir datang menjemputnya, dan di ambang kematiannya aku berkata, wahai Fulan, ketika itu si Fulan mewasiatkan aku kepada Fulan, dan kemarin Fulan mewasiatkan aku kepadamu. Sepeninggalmu nanti, kepada siapakah aku akan engkau wasiatkan? Dan apa yang akan engkau perintahkan kepadaku? Orang itu berkata, wahai anakku,
Demi Allah, tidak ada seorang pun yang aku kenal, sehingga aku perintahkan kamu untuk mendatanginya, kecuali seseorang yang tinggal di Amuria, yakni kota di Romawi. Orang itu menganut keyakinan sebagaimana yang kita anut. Jika kamu berkenan, silakan mendatanginya. Dia pun menganut sebagaimana yang selama ini kami pegang. Setelah seorang yang baik itu meninggal dunia, aku pergi menuju Amuria. Aku menceritakan perihal keadaanku kepadanya. Dia berkata, "Silahkan tinggal bersamaku." Aku pun hidup bersama seseorang yang ditunjuk oleh kawannya, yakni sekeyakinan. Di tempat orang itu, aku bekerja, sehingga aku memiliki beberapa ekor sapi dan kambing. Kemudian takdir Allah pun berlaku untuknya. Ketika itu aku berkata, "Wahai Fulan, selama ini aku hidup bersama si Fulan." Kemudian dia mewasiatkan aku untuk menemui si Fulan. Kemudian si Fulan juga mewasiatkan aku agar menemui Fulan. Kemudian Fulan mewasiatkan aku untuk menemuimu. Sekarang, kepada siapakah aku ini engkau wasiatkan? Dan apa yang akan engkau perintahkan kepadaku? Orang itu berkata, "Wahai anakku, demi Allah, aku tidak mengetahui seorang pun yang akan aku perintahkan kamu untuk mendatanginya. Akan tetapi, telah hampir tiba waktu munculnya seorang nabi. Dia diutus dengan membawa ajaran Nabi Ibrahim. Nabi itu akan keluar diusir dari suatu tempat di Arab, kemudian berhijrah menuju daerah antara dua perbukitan. Di antara dua bukit itu tumbuh pohon-pohon kurma. Pada diri Nabi itu terdapat tanda-tanda yang tidak dapat disembunyikan. Dia mau makan hadiah, tetapi tidak mau menerima sedekah. Di antara kedua bahunya terdapat tanda cincin kenabian. Jika engkau bisa menuju daerah itu, berangkatlah ke sana." Kemudian orang ini pun meninggal dunia. Dan sepeninggalnya, aku masih tinggal di Amuria sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Pada suatu hari, lewat di hadapanku serombongan orang dari Kalb. Mereka adalah pedagang. Aku berkata kepada para pedagang itu, "Bisakah kalian membawaku menuju tanah Arab dengan imbalan sapi dan kambing-kambingku?" Mereka menjawab, "Ya." Lalu aku memberikan ternakku kepada mereka. Mereka membawaku. Namun ketika tiba di Wadil Qura, mereka menzalimiku dengan menjualku sebagai seorang budak ke tangan seorang Yahudi. Kini, aku tinggal di tempat seorang Yahudi. Aku melihat pohon-pohon kurma. Aku berharap, mudah-mudahan ini daerah sebagaimana yang disebutkan si Fulan kepadaku. Aku tidak bisa hidup bebas. Ketika aku berada di samping orang Yahudi itu, keponakannya datang dari Madinah, dari Bani Quraidah. Ia membeliku darinya, kemudian membawaku ke Madinah. Begitu aku tiba di Madinah, aku segera tahu, berdasarkan apa yang disebutkan si Fulan kepadaku, sekarang aku tinggal di Madinah. Allah mengutus seorang Rasulnya. Dia telah tinggal di Mekah beberapa lama, yang aku sendiri tidak pernah mendengar ceritanya karena kesibukanku sebagai seorang budak. Kemudian Rasul itu berhijrah ke Madinah. Demi Allah, ketika aku berada di puncak pohon kurma majikanku, karena aku bekerja di perkebunan, sementara majikanku duduk, tiba-tiba salah seorang keponakannya datang menghampiri, kemudian berkata, "Fulan, celakalah Bani Qailah," yakni suku Aus dan Khazraj. Mereka kini sedang berkumpul di Kuba, menyambut seseorang yang datang dari Mekah pada hari ini. Mereka percaya bahwa orang itu adalah Nabi. Tatkala aku mendengar pembicaraannya, aku gemetar, sehingga aku khawatir jatuh menimpa majikanku. Kemudian aku turun dari pohon dan bertanya kepada keponakan majikanku, "Apa tadi yang kau katakan?" Majikanku sangat marah. Dia memukulku dengan pukulan keras. Kemudian berkata, "Apa urusanmu menanyakan hal ini? Lanjutkan pekerjaanmu." Aku menjawab, "Tidak ada maksud apa-apa. Aku hanya ingin mencari kejelasan terhadap apa yang dikatakan. Padahal sebenarnya, saya telah memiliki beberapa informasi mengenai akan diutusnya seorang nabi itu." Pada sore hari, aku mengambil sejumlah bekal. Kemudian aku menuju Rasulullah SAW. Ketika itu, beliau sedang berada di Kuba. Lalu aku menemui beliau
Aku berkata, telah sampai kepadaku kabar bahwasanya engkau adalah seorang yang soleh. Engkau memiliki beberapa orang sahabat yang dianggap asing dan miskin. Aku membawa sedikit sedekah, dan menurutku kalian lebih berhak menerima sedekahku ini daripada orang lain. Aku pun menyerahkan sedekah tersebut kepada beliau. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, silahkan kalian makan. Sementara beliau tidak menyentuh sedekah itu dan tidak memakannya. Aku berkata, ini satu tanda kenabiannya. Aku pulang meninggalkan beliau untuk mengumpulkan sesuatu. Rasulullah SAW berpindah ke Madinah. Kemudian pada suatu hari, aku mendatangi beliau sambil berkata, aku memperhatikanmu tidak memakan pemberian berupa sedekah, sedangkan ini merupakan hadiah sebagai penghormatanku kepada engkau. Kemudian Rasulullah makan sebagian dari hadiah pemberianku dan memerintahkan para sahabat untuk memakannya. Mereka pun makan hadiahku itu. Aku berkata dalam hati, inilah tanda kenabian yang kedua. Selanjutnya, aku menemui beliau SAW saat beliau berada di kuburan Baqi Al-Gharqad. Beliau sedang mengantarkan jenazah salah seorang sahabat. Beliau mengenakan 2 lembar kain. Ketika itu, beliau sedang duduk di antara para sahabat. Aku mengucapkan salam kepada beliau. Kemudian, aku berputar, memperhatikan punggung beliau. Adakah aku melihat cincin yang disebutkan si fulan kepadaku? Pada saat Rasulullah SAW melihatku sedang memperhatikan beliau, beliau mengetahui bahwa aku sedang mencari kejelasan tentang sesuatu ciri kenabian yang disebutkan salah seorang kawanku. Kemudian beliau melepaskan selendang beliau dari punggung. Aku berhasil melihat tanda cincin kenabian, dan aku yakin bahwa beliau adalah seorang nabi. Maka aku telungkup di hadapan beliau dan memeluknya seraya menangis. Rasulullah bersabda kepadaku, geserlah kemari. Maka aku pun bergeser dan menceritakan perihal keadaanku sebagaimana yang aku ceritakan kepadamu ini, wahai Ibnu Abbas. Kemudian para sahabat takjub kepada Rasulullah SAW ketika mendengar cerita perjalanan hidupku itu. Salman sibuk bekerja sebagai budak, dan perbudakan inilah yang menyebabkan Salman terhalang mengikuti perang Badar dan Uhud. Rasulullah SAW suatu hari bersabda kepadaku, mintalah kepada majikanmu untuk bebas, wahai Salman. Maka majikanku membebaskan aku dengan tebusan 300 pohon kurma yang harus aku tanam untuknya dan 40 uqiyah. Kemudian Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat dan bersabda, berilah bantuan kepada saudara kalian ini. Mereka pun membantuku dengan memberi pohon, yakni tunas kurma. Seorang sahabat ada yang memberiku 30 pohon atau 20 pohon, ada yang 15 pohon, dan ada yang 10 pohon. Masing-masing sahabat memberiku pohon kurma sesuai dengan kadar kemampuan mereka, sehingga terkumpul benar-benar 300 pohon. Setelah terkumpul, Rasulullah bersabda kepadaku, berangkatlah wahai Salman, dan tanamlah pohon kurma itu untuk majikanmu. Jika telah selesai, datanglah kemari, aku akan meletakkannya di tanganku. Aku pun menanamnya dengan dibantu para sahabat. Setelah selesai, aku menghadap Rasulullah SAW dan memberitahukan perihalku. Kemudian Rasulullah SAW keluar bersamaku menuju kebun yang aku tanami itu. Kami dekatkan pohon tunas kurma itu kepada beliau, dan Rasulullah pun meletakkannya di tangan beliau. Maka demi jiwa Salman yang berada di tangannya, tidak ada sebatang pohon pun yang mati. Untuk tebusan pohon kurma sudah terpenuhi. Aku masih mempunyai tanggungan uang sebesar 40 uqiyah. Kemudian Rasulullah SAW membawa emas sebesar telur ayam, hasil dari rampasan perang. Lantas beliau bersabda, apa yang telah dilakukan Salman Al-Farisi? Kemudian aku dipanggil beliau. Lalu beliau bersabda, ambillah emas ini, gunakan untuk melengkapi tebusanmu, wahai Salman. Wahai Rasulullah SAW, bagaimana status emas ini bagiku? Rasulullah menjawab, ambil saja. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi kebaikan kepadanya. Kemudian aku menimbang emas itu demi jiwa Salman yang berada di tangannya.
Berat ukuran emas itu 40 uqiyah. Kemudian aku penuhi tebusan yang harus aku serahkan kepada majikanku, dan aku dimerdekakan. Setelah itu, aku turut serta bersama Rasulullah SAW dalam perang Khandaq. Dan sejak itu, tidak ada satu peperangan pun yang tidak aku ikuti. Pelajaran yang dapat dipetik. Pertama, di antara hasil atau buah mentaati kedua orang tua adalah dicintai orang. Kedua, masuk penjara, cekal, rantai adalah cara musuh Islam menghalangi kaum muslimin dalam menegakkan agama Allah. Ketiga, jika gigih memperjuangkan keimanan, maka urusan dunia terasa ringan. Keempat, berpegang kepada keimanan lebih kokoh dari seluruh rayuan. Kelima, hendaknya seorang mukmin senantiasa siap mental menghadapi segala kemungkinan. Keenam, terkadang orang-orang jahat mengenakan pakaian atau menampakkan diri sebagai orang baik-baik. Ketujuh, jalan mencapai ilmu tidak bisa ditempuh melainkan dengan senantiasa dekat dengan orang yang berilmu. Kedelapan, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah memberikan jalan keluar dari problematika hidupnya. 9. Takaran keimanan seseorang adalah mencintai dan membenci karena Allah. 10. Di antara akhlak terpuji para nabi adalah mau mendengarkan seseorang yang sedang berbicara dengan baik. Ke-11, seorang pemimpin hendaknya senantiasa memantau kondisi bawahannya. Ke-12, diperbolehkan membeli budak dari tawanan perang, menghadiahkan dan memerdekakannya. Ke-13, saling tolong-menolong adalah gambaran wujud hidup bermasyarakat. Wallahu a'lam bishawab. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa.